Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semua kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada video kali ini kita masih berada di playlist pemrograman berdasar. Kita masih belajar tentang dasar pemrograman PHP. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai belajar pemrograman PHP dasarnya. Dan untuk video kali ini belajar dasar pemrograman PHP yang terakhir. Oke, dan kita akan belajar tentang function teman-teman semuanya. Oke, jadi buka aja website resmi dari PHP karena kita belajarnya memang dari website resmi PHP, php.net gitu. Buka, kemudian masuk ke bagian documentation, kita akan view yang berbahasa Inggris ya. View online, kemudian kita masuk di materi mengenai function ini. Oke, kalau sesudah function itu udah mengenai pemrograman berorientasi objek ya. Oke, masuk ke function. Jadi ada beberapa yang bakal kita pelajari nanti. Function itu kalau di bahasa pemrograman PHP dibedakan ke beberapa macam. Cuman nanti gampang aja untuk implementasinya. Yang pertama ada user defined function, di mana function ini nanti dibikin oleh pengembang atau programmer atau kita sendiri gitu, dan dipanggil oleh kita sendiri. Kenapa perlu ini? Karena mungkin ada function-function di bahasa pemrograman PHP yang sudah dibuat dan tidak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Makanya kita harus bikin function sendiri. Terus nanti ada argumen function atau argumen fungsi, kemudian ada fungsi yang mempunyai nilai balik gitu ya, atau returning function. Kemudian ada variable function, kemudian built-in function atau function yang sudah dibuat oleh bahasa pemrograman PHP, kita tinggal pakai saja. Terus nanti ada anonym function atau anonymous function, kemudian ada arrow function, dan nanti yang terakhir itu bagaimana cara kita membuat function di dalam kelas dan memanggil function tersebut yang sudah kita bikin di dalam kelas gitu. Dan untuk pembelajaran kali ini tidak seperti biasanya. Jadi kalau biasanya kan saya bikin filenya satu-satu, nanti saya akan rangkum aja. Oke, jadi untuk yang user defined function terlebih dahulu, atau function yang dibikin oleh kita sendiri. Jadi caranya gampang aja, kita bisa pakai keyword function gitu ya, kemudian nama function kita apa, kemudian nanti statement atau pernyataan yang dapat dilakukan oleh function itu apa gitu, simpel aja. Oke, jadi silahkan dihidupkan dulu service Apache di exam teman-teman semuanya. Start Apache gitu. Sip, kalau udah beres kita buka folder belajar PHP kita, kemudian bikin folder baru di dalamnya. Kita masuk ke episode 37 mengenai function gitu. Bikin file baru, namanya adalah basic function gitu aja ya, basicfunctions.php gitu. Jadi nanti saya akan rangkum menjadi satu file di sini. Yang saya akan rangkum itu, Yang saya akan rangkum tadi di basic itu ada user defined function, kemudian function argument, returning values, kemudian ada built-in function gitu. Sip ya teman-teman semuanya. Oke. Oh ya, ada satu lagi variable function. Sip, yang pertama mengenai user defined function gitu. Jadi ini adalah fungsi yang dibuat oleh programmer gitu, atau kita sendiri. Caranya gampang aja. Keywordnya function gitu ya. Nama fungsinya apa? Misalnya say hello gitu ya. Ini nggak bisa kita pakai gini ya teman-teman semuanya. Alternatif sintak nggak bisa. And function. Nah ini nggak bisa nih. Gitu, karena itu hanya khusus untuk pernyataan aja. Kalau function kita harus seperti ini gitu ya. Dan biasanya kalau function itu orang-orang atau para programmer lebih suka pakai format kayak gini. Jadi untuk buka dan tutup kurung kurawal di bawahnya gitu. Kalau misalnya pernyataan if atau for itu kan di sini ya dia. Cuman kalau function dia di sini gitu. Misalnya di sini dia akan echo hello world gitu, world. Sip ya, gini aja. Titik koma. Kalau kita mau panggil, ini kan mendefinisikan function menggunakan keyword function gitu. Kalau kita mau panggil functionnya,
Berarti tinggal say hello gitu. Nama fungsinya apa? Sip, cobain dulu. Kita cobain jadi buka localhost /belajar-php. Nah ini ya. Kita masuk ke folder yang kita buat tadi 37 function, kemudian masuk ke file basic functions.php. Oke, hello world muncul. Aman ya teman-teman semuanya? Harusnya aman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai function parameter. Gitu. Ini biar beda dikit ya. Gitu aja deh. Ini function parameter. Jadi seperti biasa, function itu punya parameter. Kita bisa berikan parameter. Misalnya, kita akan bikin function baru namanya say name gitu. Name. Parameternya diletakin di sini. Gitu. Misalnya $name. Oke. Kemudian di sini akan echo hi gitu. Hi name-nya siapa? Gitu. Ini parameter. Terus panggil function disertai pengiriman argumen. Gitu. Jadi caranya berarti say name kemudian namanya misalnya Fred gitu. Oke ya, gini. Jadi ini adalah argumen dikirim ke parameter. Gitu. Sip, coba refresh. Tapi hi Fred gitu ya. Aman. Ini kita akan echo HR ya. Kita akan echo HR. Terus juga pun di bawahnya. Terbiasa alt tab. Nah gini, hi Fred gitu ya. Oke, aman. Itu parameter. Di parameter ini argumen. Dan yang berikutnya tentang returning function. Jadi kita bisa bikin function misalnya get name gitu ya. Misalnya gini. Ini boleh dikasih parameter juga enggak. Ini cuma contoh aja. Jadi di sini misalnya return Yunus Febriansyah gitu misalnya. Sip. Jadi kalau kita bikin function yang ada return, asumsinya nilai yang dikembalikan oleh si function ini akan kita olah nantinya. Misalnya, olahannya gimana? Misalnya gini aja. Echo gitu ya. Tampilkan apapun pengembalian dari get name. Gitu. Sip ya, cobain. Sip. Jadi dia mengembalikan Yunus Febriansyah, kemudian di return. Oh, kemudian di echo gitu. Aman ya teman-teman semuanya? Harusnya aman. Itu returning function. Atau gini deh. Biar kalau get itu biasanya untuk mengembalikan nilai variabel gitu. Misalnya di sini name sama dengan Yunus Febriansyah. Gitu. Ini return $name. Gitu. Kenapa kok nggak muncul di sini? Ya, karena ini kan sifatnya global, ini sifatnya lokal kan gitu. Caranya gimana? Berarti kita harus deklarasikan dulu di sini global $name. Kan gitu. Jadi ambil variabel name yang sifatnya atau ruang lingkupnya adalah global. Aman? Aman. Wow, belum ya? Oh ya, kan udah ya. Oke, udah. Nih. Sip, get name. Beres. Sip. Kemudian yang berikutnya mengenai apa tadi saya lupa deh. Ini udah. Yang berikutnya ini dulu ya, internal built-in function. Gitu. Internal atau sebutannya itu built-in function. Ini adalah function yang sudah dipunyai oleh PHP. Kita tinggal panggil gitu. Kita tinggal pakai aja. Sip, kayak contohnya gini. Misalnya saya mau echo, oke teman-teman semuanya, return dari function str to lower.
Gitu. Fungsinya apa? String to lower. Jadi semua huruf kita pada string dibikin huruf kecil. Misalnya $name. Ini ya. Ini kita kirim sebagai argumen, disimpan ke parameter fungsi dari PHP str to lower, dikembalikan dalam bentuk tulisan atau huruf kecil semua. Kemudian kalau udah gini. Refresh. Nah, jadi kecil semua. Gitu. Sip ya. Ini gampang aja karena kalau tadi kan function atau built-in function, user defined function itu kan kita bikin sendiri. PHP juga udah bikin nih banyak banget, tinggal kita pakai aja. Aman ya? Aman dong. Aman. Terus nih yang berikutnya, kayaknya harus kita pisah deh. Kita akan pisah aja di sini nama file baru, namanya variable functions.php. Gini. Jadi, apa itu variable function? Nah, ini ya. Jadi intinya teman-teman semuanya, mungkin teman-teman bisa baca lebih lengkap di sini, cuman akan saya rangkum aja. Jadi gampangnya gini. Kita itu bisa variable function adalah cara yang dilakukan untuk pemanggilan fungsi yang nama fungsinya kita simpan ke variabel kita, ke variabel. Jadi contoh, kalau kita punya fungsi apa tadi ya, coba saya akan kopas saja fungsi-fungsi kita tadi. Misalnya ini, yang pertama say hello. Oke, kesini. Kemudian ada fungsi lagi, say name, gitu ya. Udah deh, ini aja kayaknya. Oke, aman. Say name, ini ada dua fungsi. Tadi kan kita tinggal panggil gini aja ya, kalau gampangnya mah. Tinggal panggil gini aja. Nah, ini kita bisa simpan ke variabel, misalnya nama fungsi 1. Nama fungsinya apa? Misalnya nama fungsinya apa? Say hello. Nih, sesuai nih. Harus disesuaikan. Huruf besar kecilnya harus disesuaikan. Kita tinggal panggil gini, $nama fungsi 1. Gitu. Ini sama halnya, nama fungsi 1 isinya apa? Say hello. Ini akan ekuivalen dengan say hello. Gini. Oke, say hello, tambahin aja gini. Gitu. Oke, saya ekuivalen itu sama halnya lah gitu. Sip ya, cobain kita back dulu, refresh variable function. Aman. Terus kalau dia butuh argumen yang dikirimkan ke parameter gimana? Oke, misalnya nama fungsi 2. Namanya apa? Say name. Berarti kita tinggal panggil nama fungsi 2 gitu ya. Parameternya apa? Parameternya kita misalnya, argumen yang kita kirimkan apa? Misalnya kita mau ada argumen Fred gitu. Cobain refresh. Hi Fred gitu. Dikirim ke sini. Gampang ya, gampang. Oh ya, dan ngomongin soal si parameter ini, sebenarnya kalau kita back lagi ke bagian basic function yang kita udah bikin tadi, ini kan kalau kita jalanin hasilnya kayak gini ya, kayak aman harusnya. Nah, untuk parameter ini kita bisa isikan nilai default teman-teman semuanya. Oke, jadi fungsinya apa? Misalnya nilai default ini kita isi tanpa nama gitu misalnya. Nah, kalau dia ada nilai default, kita nggak wajib store argumen ke parameter. Contoh, say name tadi mana ya?
Sayname. Ini nama fungsinya apa? Sayname. Oh ya ini. Ini, cobain. Save dulu, kemudian refresh. Hai tanpa nama gitu. Jadi kalau kita nggak kirimin sebuah parameter, sebuah argumen ke parameter, isi variabel name itu tanpa nama. Tapi kalau kita kirimin, gitu ya, ini akan di override jadi argumen yang kita kirimin ke parameter tersebut. Betul nggak? Harusnya benar. Gitu. Oke ya, kurang lengkap tadi. Balik lagi ke variable function. Jadi ini udah beres harusnya. Kita itu cuman bisa manggil sebuah fungsi berdasarkan nilai nama fungsi yang ada di variabel gitu. Oke, ini biasanya digunakan saat kita itu mau manggil sebuah fungsi tapi nama fungsinya kita deklarasikan ke variabel. Misalnya kita mau panggil fungsi ini, kemudian nanti di kelas lain kalau kita udah masuk ke bagian OOP atau MVC, nanti di bagian kelasnya atau kelas lain yang kita mau isi dia panggil variabel secara dinamis gitu. Kita mau nama variabelnya apa? Dikirim ke sini, ini masuk di sini, kemudian dia nanti panggil. Gitu. Karena kalau kita panggilnya seperti biasa ya, kayak tadi, itu kan sifatnya kayak statis gitu. Get name ya udah get name aja. Sedangkan kalau sifatnya kayak gini atau caranya kayak gini ya berdasarkan ini kita bisa rubah kan gitu. Misalnya $ nama fungsi 1 sama dengan oh ya ini tanpa nama gitu ya. Ini kita bisa misalnya ganti nama fungsinya atau yang kita akan jalankan gitu. Misalnya jadi sayname. Sip ya. Sip. Balik masuk ke variable function. Nah itu. Hey tanpa nama kan gitu. Jadi lebih dinamis untuk pemanggilan fungsinya. Sip. Gitu. Aman ya. Aman. Ini biar lebih agak rapi. Echo HR. Oke. Aman. Nah, sekarang masuk ke bagian yang agak-agak rumit nih. Yang pertama ada anonym function atau anonymous function. Atau anonymous function ini juga dikenal dengan fungsi closures gitu. Atau fungsi yang tertutup lah gitu. Fungsi yang hasil implementasi dari kelas tertutup atau closure class. Nah, kalau anonymous itu kan biasanya kita sebutnya tanpa nama. Ya bener emang. Jadi fungsi anonim ini atau anonymous function itu mengizinkan kita untuk membuat fungsi yang tidak memiliki nama tertentu. Gitu. Nah, ini paling berguna kalau kita itu memanggil sebuah fungsi lain dan fungsi tersebut butuh parameter function gitu. Jadi kita bisa store aja fungsi kosong atau anonymous function. Nah, tapi ada banyak kegunaan yang lain gitu. Kalau di sini ada contoh banyak banget, cuman kita nggak akan implementasikan yang ini karena ini terlalu rumit dan kita belum butuh ini. Kita pun kalau bikin fungsi kayaknya nggak butuh pemasukan atau argumen function juga. Susah untuk untuk studi kasusnya agak rumit. Cuman nanti kalau kita udah berkenalan framework OOP, MVC, nah ini akan banyak sekali nih kayak ginian. Closure function atau anonym function bentuk-bentuknya kayak gini. Yang bakal kita pelajarin atau yang bakal kita praktekkan untuk saat ini untuk fungsi yang kedua ini. Oke, jadi gampangnya ngomong, kalau tadi kan kita bikin function kemudian namanya apa, kemudian dia butuh parameter atau enggak. Nah, sekarang fungsi kita bisa namanya dengan variabel. Beda nih kayak yang variable function tadi, beda. Ini anonymous function atau fungsi anonim. Coba ya, coba. Jadi saya mau say hello ini saya pindah deh. Copy dulu. Plus kita bikin fungsi, kita bikin file baru namanya adalah anonym functions.php. Jadi kalau kita bisa rangkum tadi, ini saya paste dulu biar nggak lupa. Jadi fungsi anonim atau anonymous
Anonymous ya. Saya lupa deh. Anonymous kayaknya. Oh iya. Oke. Rename file biar keren ya. Rename Anonymous function. Nah, gini. Anonymous function adalah fungsi tanpa nama gitu aja. Sip. Ini kalau saya pindahin ke anonymous function caranya gimana? Oke, jadi kan gini ya. Tadi namanya apa? Say hello. Oke. $say hello gitu. Titik koma. Sip ya, gini. Cara manggilnya gimana? Biasa aja, gini. Coba. Oh, kok kesini sih? Ini, back, refresh, anonymous function. Hello world. Jadi kita panggilnya sesuai nama variabelnya. Gitu. Aman ya, aman. Kalau perlu parameter di sini, misalnya ini say hello $name sama dengan world gitu, defaultnya world. Ini name, ini Fred gitu misalnya. Akan gitu. Sip ya, itu anonymous function, gampang aja. Terus kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah ini mungkin agak belibet nanti ngejelasinnya karena ini ada sebuah keyword use di sini. Oke. Jadi tadi kawan-kawan semuanya, ketika kita misalnya punya global scope variable, misalnya di sini name sama dengan siapa? Yunus Febriansyah gitu. Oke. Kemudian kalau kita mau panggil di sini, misalnya kita bikin jadi say name nih. Say name gitu. Ini name nggak ada. Kenapa? Karena dia perlu ini ya. Kita mau masukin ini ke ruang lingkup function ini. Caranya gimana? Berarti kan gampang. Kok dolar sih? Global name. Kan gitu. Jalan nggak? Cobain. Jalan. Kan gitu. Jalan. Bentar. Ini kayaknya kurang efektif deh kalau gini. Oke. Ini tetap. Nah, kita bikin function baru. Namanya adalah ini jadi say name. Nah, gini. Ini hapus dulu. Ini nggak usah pakai. Terus kita pindahin si Yunus ini name ke sini. Ini juga dong. Ini nggak kedetek. Jadi cara kita gimana? Cara kita kan gini ya. Global name. Kedetek nggak? Harusnya kedetek. Kita tambahin. Eho HR. Aman. Harusnya kan gitu ya. Kita pakai global. Nah, kita bisa siasati global ini menggunakan perintah use. Use apa yang bakal kita ambil dari variabel yang ruang lingkupnya global ke function ini, ke anonymous function ini. Misalnya $name gitu. Sama nggak hasilnya? Sama. Gitu ya teman-teman semuanya. Sama aja nih. Sip, jadi itu. Kita udah tahu ya bahwa kegunaannya si use ini untuk menggantikan atau alternatif lain dari keyword global tadi. Daripada kayak gini, mendingan kayak gini. Bukan mending-mendingan ya. Cuman ya ini alternatifnya supaya lebih singkat aja gitu. Kita persiapannya di awal, bukan saat di ekspresi, bukan saat pada statement pelaksanaan fungsinya. Gitu. Sip ya teman-teman, aman dong. Harusnya aman nih, ada contoh banyak banget. Cuman ketika masuk ke contoh yang keempat ini udah masuk ke kelas ya. Belum kita pelajarin untuk saat ini. Oke, lanjut untuk yang berikutnya teman-teman semuanya mengenai
arrow function atau fungsi panah. Nah, ini fungsi panah ini adalah fungsi yang diperkenalkan saat PHP itu mulai dari versi 7.4 gitu. Singkatan atau untuk menyingkat anonymous function. Oke, untuk menyingkat anonymous function. Caranya adalah kita bisa pakai keyword vn, oke, atau fn, kemudian argumen kita apa, lalu satu ekspresi aja yang diperbolehkan. Jadi kita bisa tangkap di sini bahwasanya untuk arrow function ini nanti dia sifatnya return. Oke, return dan hanya ada satu ekspresi yang diperbolehkan. Ya return itulah gitu. Sip ya, coba kita contoh yang ini deh. Coba kita contoh yang ini. Kita bikin file baru. Namanya adalah arrow functions.php. Kita akan rangkum di sini. Dikit aja yang saya paham. Jadi arrow function adalah fungsi yang diperkenalkan sejak PHP 7.4 kan gitu. Untuk untuk menjadi alternatif anonymous function gitu. Sip ya, coba kita paste di sini tadi. Sip. Gini. Jadi fungsi kita yang singkat seperti ini ekuivalen dengan kita menggunakan fungsi anonymous yang panjang tadi kayak gini. Dan ini di dalamnya kita udah menggunakan atau sudah narik variabel yang scope-nya global. Coba ini saya matiin dulu ya. Misalnya di sini bukan vardam deh, echo aja. Echo gitu. Ini echo hr. Sip, balik lagi ke sini. Back, refresh, arrow function. 4 dia tampil. Kenapa 4? Oke, 1. Oke, ini 1 y-nya, nilai y sama dengan 1. Ini masuk ke x, 3 masuk ke x, jadi 3 tambah 1 ya 4 gitu. Benar nggak? Benar. Gitu. Kalau kita pakai yang kayak gini, sorry. Ini function hidupin function 2 ya. Function 2. fn2. Ini sorry. Saya matiin ya tadi. Sorry. Nah, ini 4. Oke, nah cuman ada satu yang perlu dinotis di sini. Di arrow function hanya ada satu ekspresi. Dan ekspresi itu hanya return. Ini return nih. Oke. Sedangkan kalau misalnya kita pakainya fungsi anonymous seperti tadi, ini boleh return, boleh echo aja. Ini boleh echo, boleh return, bahkan untuk ekspresinya boleh lebih dari satu. Misalnya gini, ini variabel z, saya bikin 2 ekspresi di sini. Variabel z sama dengan variabel x tambah y. Return variabel z. Ini ada 2 ekspresi nih. Ini ekspresi 1, ekspresi 2. Kita bisa nggak bikin kayak gitu di sini? Di arrow function, cobain variabel z, atau kita pisah gini deh ya. Oke, ini variabel z sama dengan, kemudian return variabel z. Gini. Sip, cobain, aman nggak? Aman, masih aman nih kayak gini. Kalau kita letakin return, bisa nggak? Oke. Ini udah mulai nih, udah mulai. Jadi return nggak masuk ke sini. Tuh, aman.
pengolahan apapun. Nah, cuman misalnya kalau di sini saya akan lakukan gini, echo fungsi 2 atau fungsi anonim berhasil dipanggil. Oke. Ini saya matiin dulu nih. Fungsi 1. Ini saya matiin dulu. Fungsi anonim berhasil dipanggil 3. Oke. Bisa nggak ini melakukan hal yang sama kayak gini? Cobain ya. Cobain. Ini hidupin juga. Berarti kan tadi setelah ini echo kan gitu ya. Echo. Oke, ini salah tab. Echo. Apa tadi? Fungsi. Ini fungsi panah ya, atau arrow function. Arrow function berhasil dipanggil. Error nih. Error. Kenapa katanya? Unexpected token echo. Gitu. Jadi, kalau kita mau banyak kustomisasi, banyak ekspresi, banyak statement yang ada di dalam banyak ekspresi yang ada di statement function. Oke. Dan kalaupun itu fungsinya harus fungsi anonim atau fungsi tanpa nama, sebaiknya pakai yang cara manual, fungsi anonim seperti ini. Karena fungsi yang panah atau arrow function itu ditujukan ketika atau ditujukan hanya untuk satu ekspresi dan itu harus return. Oke, kalaupun misalnya dia akan return string boleh gitu. Cuman jangan lakukan hal-hal yang aneh-aneh seperti echo, kemudian seperti vardam gitu. Seperti debugging lainnya, seperti ekspresi-ekspresi str to lower kawan-kawan. Itu nggak akan jalan. Mungkin jalan sekali, cuman akan lebih ribet di sini. Gitu. Jadi sesuai tempat lah ya teman-teman. Kalau mau kustomisasinya lebih panjang atau lebih kompleks, itu ya pakailah fungsi yang biasa, fungsi anonim seperti biasa. Kalaupun dan pakailah use gitu. Cuman kalaupun mau singkat, mempersingkat waktu, pakailah yang arrow function. Kalau memang sifatnya adalah return. Gini. Oke. Sip, itu arrow function. Kemudian nih yang terakhir ini saya akan jelaskan sedikit aja karena ini masuk ke dalam OOP. Kita bikin kelas gitu-gitulah. Oke, jadi ini contohnya banyak banget, cuman saya akan jelasin pakai cara yang gampang aja gini. Misalnya, ini tadi namanya apa? First class call label syntax. Oke. Bukan folder, file. First class call label syntax.php. Oke, misalnya kita punya kelas namanya adalah kendaraan gitu misalnya. Oke, kita bikin kelas, kemudian di dalam kelas kita punya fungsi misalnya jalanin kendaraan. Oke. Kemudian ini akan echo kendaraan berhasil berjalan gitu. Nah, kemudian gimana cara kita panggil function yang ada di dalam kelas? Yang pertama, kita harus instansiasi kelasnya ke dalam sebuah variabel. Jadi misalnya di sini adalah instansiasi atau kendaraan 1 gitu aja deh. Kendaraan 1 sama dengan new, nama kelasnya apa? Kendaraan. Gini. Sip, kemudian kita bisa panggil berarti $kendaraan 1. Oke. Yang berhasil kita instansiasi ke dalam variabel kendaraan 1 berarti kita bisa panggil kendaraan 1 titik. Nama fungsinya apa? Jalanin kendaraan. Ini kenapa error ya? Undefined function jalanin kendaraan. Oke, coba deh gini. Oke,
pakai tanda panah ya. Saya nggak baca dokumentasi tadi. Oke, sorry, pakai tanda panah. Min, kemudian lebih besar dari. Saya masih terngiang-ngiang dengan Java ya. Gitu. Sip, coba back, refresh, first class callable. Nah ini kendaraan berhasil berjalan. Itu kalau misalnya fungsi yang sifatnya void gitu, atau yang biasa. Kemudian, kalau yang fungsi sifatnya statik, misalnya adalah cek transmisi deh. Transmisi. Gini. Cek transmisi, udah gini aja deh. Nah, kalau dia statik, berarti kita nggak perlu untuk bikin sebuah objek. Gitu. Ini panggil static function pada kelas. Jadi nama kelasnya apa? Nama kelasnya kendaraan. Gitu. Kalau kita mau panggil yang static function, pakainya titik 2, misalnya apa? Cek transmisi. Gitu. Cek transmisi. Echo HR. Gitu. Itu kalau statik. Boleh aja kalau kita instansiasi kelasnya, kemudian kita gini, dolar kendaraan 1.2.2 cek transmisi. Gitu, bisa aja. Tuh, sama aja. Cuman kalaupun kita mau panggil static method atau static function gitu ya, ya ngapain harus bikin sebuah objek gitu kan, kecuali kalau emang kita mau memanfaatkan semua fungsi di dalam sebuah kelas gitu. Cuman kalau yang kita butuhin 1 atau 2 dan semuanya adalah static function, makanya tinggal panggil kelasnya .2.2 metode statiknya apa gitu. Sip ya teman-teman semuanya. Jadi itu untuk video kali ini kita udah selesai untuk belajar function, sekaligus sudah selesai juga belajar dasar pemrograman PHP. Dan mulai video selanjutnya sampai akhir playlist ini, mulai di video selanjutnya dulu itu kita akan belajar tentang bagaimana cara mengkoneksikan database atau DBMS MySQL, oke, dengan web kita, itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian setelah itu kita akan bikin project gitu, dan nanti kayaknya projectnya adalah resep ya, jadi kayak sebuah aplikasi untuk berbagi resep dan kawan-kawan kita. Sip, jadi itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits kawan-kawanku semuanya.